pernah diajak jalan ke nggak ngerti daerah rumah saya, cuman zaman dahulu kala ngelihat masa lalunya mertua saya, ngelihat masa lalunya orang-orang situ, terus sama Itu dalam Dalam nggak kondisi sadar, kesurupan apa? nggak sadar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa? Waduh banyak. Bentar. Ini aja dulu. Sini. Silakan. Ya, sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marco Malasyartina. Siapa? Marco Malasyartina. Panggilannya siapa? Panggilannya Mala aja. Mala. Mala dari Depok. Kenapa Mbak Mala? Jadi awal mula sih sebelum menikah saya sakit, terus pernah sakit. Cuma Sakit apa? Katanya sih kata kakak itu ketempelan, sering gitu. Terus Sebelum menikah ya? Sebelum menikah itu sekali atau 2 kali. Terus setelah menikah, saya kan menikah muda Pak Ustadz, 18 tahun. Sudah berapa lama menikahnya? Sekarang udah 9 tahun. 9 tahun. Ada Iya. suaminya ikut ya? Ada ikut. Oh mana? Suaminya mana? Sini Mas. Sudah 9 tahun sudah dikaruniai 2 orang anak. 2 orang. Iya. Nih, Masnya namanya siapa? Pak Rusdi dan Bu Mala, ya. Iya. Terus? Ya setelah menikah, terus sering kesurupan. Sebelum menikah apa sesudah Setelah menikah. Sebelum menikah sakit, katanya katanya ketempelan. Oh, sakitnya ketempelan. Katanya. Katanya. Cuma ya itu tapi nggak kesurupan, paling sakit ngeluh meriang gitu. Oh, Terus meriang, ya. setelah menikah selang 2 tahun atau setahun sering kesurupan Pak Ustadz. Sering? Jadi nggak bengong, nggak dalam waktu bengong aja sih. Jadi kadang kalau tidur tiba-tiba datang tengah malam. Oh, sebentar, datangnya apa ini? Nggak ngerti, pokoknya itu saya nggak sadar. Oh, nggak sadar. Nggak Yang Pak sadar. Rusdi lihat seperti apa Pak Rusdi biasanya? Ya, biasanya sering kesurupan aja masuk yang dari Yang mana, negatif sih yang Pak, negatif. Yang negatif katanya. itu apa? Jadi suka nyeritain orang, jadi tahu karakternya orang. Kalau ada yang misalnya kalau dia lagi Oh, kemasukan. kalau tahu karakternya kayaknya nggak, paling nyeritain jeleknya orang, Iya, maksudnya jeleknya gitu orang. ya. Oh gitu? Iya. Jadi ketika kesurupan tuh si ini oh bla 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 gitu. Iya benar Pak. Iya. Oh, itu biasanya kesurupan nenek-nenek itu. Iya, Nenek-nenek rumpi. memang pernah ketemu itu sih almarhum neneknya dia. Terus Sebentar ketemunya sudah almarhum. iya udah almarhum neneknya ketemu? dia. Iya, ketemu apa aja. Terus Pak Ustadz Loh, kayak sebentar. Ketemu di mana? Ketemunya ini gimana? itu maksudnya dalam kesurupan tuh kayak ketemu dia tuh di rumah atau berarti Mbak Mala ini dalam kesurupan itu ketemu dia aja gitu? enggak sih, macam-macam banyak Pak Ustadz. Terus kan saya pernah ngelihat macan di rumah lewat, ular udah pernah. Lewat, Terus, ular. Jin, terus sering tuyul, sering godain anak saya waktu anak pertama ya. Anak pertama umur 3 tahun atau 2 tahun itu parahnya. Yang lihat tuh Bu Mala sendiri Saya. atau anak-anak? Bu Mala. Suami Saya. enggak? Suami Bu enggak. Mala. Saya. Jadi ibu sendiri yang lihat? Saya yang lihat. Jadi Nggak ketakutan lihat harimau jalan gitu? Ya pertama sih takut ya namanya. bilang ke suaminya. Bilang tapi saya nggak ngerti. Nggak ngerti. Oh ya, karena nggak lihat ya? Iya, kebetulan kan mertua saya Ustadz Ustazah, jadi paling dibantu doa sama dia, terus kadang sembuh gitu, sehatan. Terus parahnya ya itu yang saya alami, jadi berhari-hari sering kesurupan, itu yang paling parah ya Pak Ustadz ya, anak umur 3 tahunan, anak pertama. Terus sering kesurupan, terus pernah diajak jalan ke nggak ngerti daerah rumah saya, cuman zaman dahulu kala ngelihat masa lalunya mertua saya, ngelihat masa lalunya orang-orang situ, terus sama Itu dalam Dalam nggak kondisi sadar, kesurupan apa? nggak sadar, sayanya nggak tahu. Taunya pas saya sadar itu Bisa saya di cerita rumah gitu ya? mertua, udah diituin sama Pak Ustadz Nah, yang ketika itu terjadi yang harus dilihat apa? Diam pingsan atau teriak-teriak atau seperti apa? Ya teriak-teriak sih Pak Ustadz. Jadi kayak kemasukan
kemasukan roh halus. Jadi ya benar-benar Jin bukan roh Iya. halus. Iya, memang jin. Oh, jin Terus saya pernah diajak ke 7 lapisan langit, Pak Waduh. Ustadz. Iya. Oh, Isra Sama Mi'raj. Sama itu terus katanya Sama siapa? nggak ngerti pokoknya. Kayak gimana? Pokoknya ngelihat itu kayak kuping caplang. Terus ya kayak semacam iblis ya kalau nggak salah. Terus Oh, itu manusia namain dia itu siluman. Iya, Nah, kali itu bukan nggak 7 ngerti. lapisan langit. Terus kalau di itu- 7 lapisan langit itu semuanya itu kalau ketemu mamanya loh ya, ini hanya visualisasi saya aja. Ketemu itu langsung assalamualaikum. Oh gitu. Tapi kalau ada kuping gini, ada taring mah bukan 7 lapisan. Bukan. Tapi ya boleh nggak apa-apa. Ini kan ya cerita kan ya. cerita yang Ya. saya lihat. Terus Dia saya bilang ini 7 lapisan langit gitu. iya, Ada terus yang ngomong pokoknya gitu. diajak jalan-jalan tuh, tapi itu berhari-hari. Saya kan nggak sadar. Ada apa saja di 7 lapisan itu? Ya sehabis itu ngelihat kayak pintu neraka sama surga gitu. Jadi di sebelah kanan itu kayak surga, terus di sebelah kiri itu neraka. Emang kayak gimana? Dia dibilangin sih kayak Oh, ada orang yang itu ngasih. yang kupingnya Nih caplang." surga, nih neraka gitu. Nah, terus kayak gitu kan saya emang diruqyah, dipanggilin Pak Ustadz ngeruqyah saya, alhamdulillah bisa ini diobati bertahun-tahun nggak kumat ya, nggak kumat, alhamdulillah. Terus sering kesurupan gitu, sering bisa ngeliat. Terus kan Sampai sekarang? iya, kata Pak Ustadz itu pernah bilang gini, kan itu berkali-kali ketemu Pak Ustadznya kalau nggak salah berkali-kali juga ya. Katanya ini ya memang udah insya Allah emang karomah. Kalau memang karomah itu umur saya 40 tahunan ke atas insya Allah bisa ngobatin orang katanya. Terus kan saya berdoa aja diajarin sama Pak Ustadz itu. Berdoa aja ibu kalau memang ini emang udah kehendak Allah, ama karena Allah saya bisa mengobatin orang dan untuk membantu orang banyak, ikhlas. Terus ya nanti kedepannya akan ditunjukkan. Tapi jika emang ini bukan untuk membantu orang, untuk zolim pada diri saya, tolong minta dihilangkan gitu. Berdoanya saya begitu terus tuh. Tapi pas hamil anak kedua ini, sebelum hamil malah kesini makin bisa ngelihat Pak Ustadz. Jadi kayak saya sebenarnya tahu nih, misalnya ibu ini tetangga saya sakit, tapi nggak wajar. Saya sebenarnya tahu. Saya pengen ngebantu karena saya orangnya kan nggak tegaan. Pengen niat membantu sangat besar. Tapi saya mundur, pikir saya apalah gitu, maksud saya tuh nggak punya ilmu apa-apa gitu. Oh iya. Nah yang terakhir ini saya di Opnam akhir bulan kemarin. Opnam ini sakitnya apa? Katanya lambung, asam lambung naik. Jadi katanya sih gitu, tapi semua dicek paru-paru Normal. normal semua, trombosit Kalau normal. itu asam lambung naik kayaknya Mas Irwan bisa jawab deh. Kurang Apa makan ya. Asam lambung naik biasanya apa Mas? Takut salah Ustaz? Enggak apa-apa, biasanya apa? Hah? Biasanya. Biasanya Ada apa di si lambung? ke suami, Ada apa di lambung? ada jinnya juga, Ada jinnya juga. ya itu Ada ilmu. ilmu. Iya. Iya. Kalau asam lambung naik terus sering gitu, kemudian sakit, sesek, ya itu Iya, ada ilmu. memang sesak. Sama seperti ibu ini, ada ilmu. Udah enakan ibu? Alhamdulillah, nggak sesek. Nah, mirip seperti itu. Tapi yang saya rasain yang dulu kan negatif Pak Ustadz. Tapi kesini-sinian saya sering ngelihatnya yang datang tuh Pak Kiai. Alhamdulillah tuh saya pernah diizinin mimpi tuh naik haji sama sendiri pernah, terus sama ibu mertua. Itu saya ada di Mekah. Itu tersiksa atau menikmati ibu? Itu mimpi kalau itu ya. Oh, itu mimpi. Kalau itu mimpi ya insya Allah mudah-mudahan benar ya Pak Ustadz Amin, ya, kalau diaminin naik hajinya aja. amin, aku Oh, amin aja. Kalau saya mah begitu Ya, mikirnya amin. positif. Amin, Nah amin. kalau ke sekarang ini yang saya alami kan sakit memang asam lambung. Dari kemarin sakit juga memang saya berpikir positif. Emang kerasa kayak ada yang meremes di sini. Itu nggak tahu mimpi atau bukan. Tapi ya saya mikir positif aja, mungkin ini memang medis. Makanya saya suruh suami, ayo berobat ke rumah sakit, Betul, betul. ikhtiar. Katanya. Ya udah ikhtiar ke rumah sakit kok dicek-cek ini semua Nggak ada bagus, apa-apa. Ya, normal, sampai ditolak-tolak rumah sakit. Nah terus akhirnya Apa? terakhir Ditolak. Iya. Karena nggak ada apa-apa. Nggak ada yang apa-apa, diperiksa, iya. Iya mungkin paling ya itu sewajarnya lambung, asam Kasih obat lambung. untuk Oke. Iya tapi ya memang alhamdulillah enakan. Terus terakhir pengobatan sama kan masih ngeluh, masih nggak enak ya. Terus dipanggil lah Pak Haji,
Terus Pak Haji katanya ngambil benda-benda dari dalam tubuh katanya. Terus? Saya kan nggak begitu enggak ya. Enakan sih Pak Ustadz. Karena juga saya niatnya emang lillah, ya udah kalau emang kan itu orang tua yang ini yang nyuruh nyaranin, terus kalau memang sembuhnya dari itu ya katakan ikhtiar kemana aja. Ya. Mungkin Allah yang berkehendakan ya, mungkin di tangan siapa kita nggak tahu. Ya udah, saya itu katanya sih ada benda-benda. Tapi alhamdulillah enakan, cuma sampai saat ini masih agak nyesek. Saya udah usaha juga minta maaf sama suami, sama orang tua, sama mertua. Alhamdulillah udah plong, maksudnya udah enak gitu. Ini pemirsa setia Siraman Kolbu. Iya, saya baru semenjak saya sakit itu, nggak tahu emang udah Allah yang nyaranin itu. Saya nonton ini alhamdulillah dikasih petunjuk gitu. Udah kata suami, udah jangan ngomong mulu. Ya udah, suaminya lucu. Iya. Jadi doyan cerita istrinya ya. Tersiksa atau menikmati? Apa? Mbak Mala sendiri tersiksa atau menikmati dengan kondisi seperti ini? Ya tersiksa sih sebenarnya, kalau sekarang ini alhamdulillah sudah lebih baik karena saya itu lillah karena Allah ya, hidup mati Allah yang menentukan, yang berobat juga. Ditanyain lagi, cerita molor-molor nanti. Oke. Udah doyan cerita beliaunya, tapi datar. Iya. Tapi suaminya lucu. Lucu. Kan disuruhnya gitu katanya, ya Iya. kalau emang ada undang-undang ceritain aja apa adanya. Betul, ya, biar plong, takutnya nanti apa ada yang kurang gimana Oke. gitu. Sudah? Ya, Sudah? ya sip. Ibu namanya siapa? Bu Mala ya, Mala benar, aja. Bu Mala. Ini memang ada ilmu di dalam tubuh ibu, termasuk yang bisa ngelihat makhluk itu ada di mata ibu ada, di otak ada, di telinga ada, di sini ada. Kemudian yang saya curiga itu di langit 7 ada kuping caplang. Nah itu saya curiga. Itu yang dulu, tapi kalau sekarang sih alhamdulillah ya itu. Ya itu hanya curiga aja. Iya. Saya stop dulu Iya, biar benar. nggak bablas. Oke. Suaminya lucu banget. Oke. Emang gitu ya Mas? Udah, Suka cerita emang emang? gitu ya? Iya. Suka cerita? Saya paling Buat. ceritanya ke dia Kan, aja. Tapi hebat loh, ini sabar banget. Mas. Sabar nih suaminya, betul. Saya suka ini. Ini suami bagus, suami siaga ini. Jadi kalau suaminya itu pusing, ibu Bu, ini terus dia tidur, dia ngomong gitu. Suaminya tidur. Ya sudah saya bantu. Mau dikeluarin nggak itu? Ya, Mau. mau lah. Mau ya? Mudah-mudahan saya lebih baik lagi. ke Amin. depannya. Nah itu doa. Oke. Bu Mala ikutin doa, ngaminin doa saya. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita ya. Amin ya. Ikhlas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Mbak Mala. Ya Allah, jika di dalam tubuhnya banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Mala, aku mohon kepadamu ya Allah, jika ilmu-ilmu di dalam tubuh Mbak Mala dari orang tua sebelumnya tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika orang tua terdahulu memasukkan dengan sengaja maupun yang tidak sengaja, aku mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau ampuni dosa-dosa orang tua Mbak Mala sebelumnya ya Allah yang berbuat musyrik. Ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Mala ya Allah, amin. Ampuni dosa-dosa musyrik orang tua Mbak Mala ya Allah, amin. Ampuni dosa-dosa musyrik orang tua Mbak Mala, amin. Ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Mala ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Mala banyak sekali jin-jin yang masuk ke dalam tubuh Mbak Mala karena dipanggil dengan bacaan-bacaan Quran yang tidak lillahi ta'ala,
Ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau keluarkan jin-jin yang menutupi tubuhnya Mbak Mala, yang masuk karena membaca Quran yang niatnya bukan lillahi ta'ala. Ya Allah, aku mohon agar engkau keluarkan mereka. Dan juga jin-jin yang menguasai kata-kata dan mulutnya Mbak Mala, walaupun dia meracau, meminta untuk tidak dikeluarkan, meminta pada bahwa Mbak Mala orang baik, aku mohon kepadamu agar jin-jin tersebut karena keinginannya, karena egonya, aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau ampuni keinginan jin yang berlebihan untuk menguasai Mbak Mala. Ya Allah, aku mohon agar engkau ampuni keinginan jin yang ingin menguasai Mbak Mala. Ya Allah, amin. Engkau ampuni keinginan jin yang ingin menguasai Mbak Mala. Ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada di dalam tubuh Mbak Mala. Ya Allah, aku mohon agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada di dalam tubuh Mbak Mala. Ya Allah, amin. Aku mohon agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuh Mbak Mala. Ya Allah, amin. Dan engkau keluarkan jin-jin yang memang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika banyak jin yang memengaruhi Mbak Mala ya Allah, yang ada dalam fikiran Mbak Mala, yang ada dalam matanya Mbak Mala, yang ada dalam telinganya Mbak Mala, yang ada di dalam otaknya Mbak Mala, yang ada di jantungnya Mbak Mala, yang ada di hatinya Mbak Mala, aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau keluarkan semua ya Allah. Aku mohon agar engkau keluarkan semua ya Allah. Aku mohon agar engkau keluarkan semua ya Allah. Jin adalah kuasa darimu ya Allah. Keluarkanlah ya Allah. Keluarkanlah ya Allah. Keluarkanlah ya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Fayakun. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Istighfar sambil muji Allah. Astagfirullahaladzim. Mic-nya. Astagfirullahaladzim. Muji Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Enggak, insya Allah saya tahu kamu masih ada di dalam. Nanti teman-temanmu udah mau keluar, udah santai aja. Nanti sewaktu ketika kamu akan waktunya keluar. Oke? Ya, oke? Kamu lihat saya siapa? Pak Ustadz. Kamu lihat saya siapa? Ustadz Danu. Nama saya ngerti? Tahu. Siapa? Wiwidodo. Iya, pinter. Dengerin nama saya ya. Nama saya Joko Ismanu Lambang. Pak Ustadz, tapi saya ikhlas niat mau menolong orang nih Pak Ustadz. Kamu Ini memang saya udah ngerti, dari Allah Pak Ustadz. ngerti. Saya juga di sini sholat saya sudah Ngerti, nanti ada baiknya. waktunya kamu akan keluar. Kamu makhluk kalau ada di dalam tubuh berarti kamu, saya tahu, kamu sebenarnya belum muslim.
Saya muslim Pak Ustadz. Iya, tapi kekuatanmu belum bagus. Tapi memang- syariatmu belum bagus. Berarti saya belum bisa ngobatin orang. Ngerti. Udah, sekarang Cuma kamu ngerti ikhlas. doang. Kamu masuk lagi ke dalam tubuh Mbak Mala. Nanti tunggu waktunya kamu akan keluar. Oke? Oke. Tunggu saya ya. Di Tunggu mana? saya. Hah? Di mana? Stasiun Gambir. Tunggu saya. Masuk lagi. Enggak. Saya Masuk. enggak bisa Pak Ustadz. Masuk. Makanya kamu itu masuk. Masuk sekarang. Ini perintah. Ini perintah. Enggak. Masuk. Teman saya udah keluar Pak Ustadz. Ngerti itu nanti kamu waktunya keluar nanti. Udah Tapi santai. saya memang ujian dia begini Pak Ustadz. Mau Enggak. Insya Allah enggak. Udah tenang aja. Ih, Nanti Pak kamu Ustadz. tak ajak. Mau enggak ikut saya? kemana? Tapi saya bisa sih ngikut Pak Ustadz. Ya. Ke teman-temannya Pak Ustadz, asisten Pak Ustadz biar bisa ngobatin orang. Saya kan iya. lillah karena Allah Pak Ustadz. Iya, sudah nanti ikut saya aja. Mau? Karena Mau belajar dia baik agama? Pak Ustadz. Iya. Dia jiwa sosialnya tinggi. Iya, saya makan ngerti. Saya bisa lihat kamu. Iya. Kamu nggak bisa lihat saya. Saya lihat. Lihat Pak kayak Ustadz, apa coba? Pak Ustadz Danu yang belakangnya teman-temannya saya tahu. Temennya siapa coba? Tahu. Elah, ngarang aja kamu Pak itu. Ustadz, yang namanya orang, manusia yang bisa melihat jin itu, ya pasti itu udah ketahuan berarti Apa? memang digangguin jin. Kayak Pak Apanya? Ustadz. Pak Ustadz ngeliat saya. Enggak? Ini kan bukan malah. Pak Enggak? Ustadz tahu. Enggak. Berarti Pak Ustadz berarti gangguan jin. Enggak. Saya tanya, Iya. karomah itu ciri-cirinya apa? Enggak tahu. Ya kan hanya Allah yang tahu kan? Lah kan tahu, udah pernah tanya sama Allah. Iya, saya juga nggak ketemu. Lah ya sudah, jangan bilang karomah kalau gitu. Berarti saya kurang Udah. pintar Pak Ustadz. Ya sudah, makanya udah santai aja. Ya udah, Ya, saya- kamu masuk di dalam tubuhnya lagi Mbak Mala, nanti tunggu waktunya keluar. Ingat, tunggu waktunya Sampai kapan? keluar. Tapi kalau nanti. saya belajar lagi Sama saya, belajarnya sama saya. buat ngobatin orang ya? Hah? Buat ngobatin, Ngobatin jin-jin yang luka-luka malah orang. enak. Saya nggak, pokoknya saya nggak mau. Pokoknya saya mau ngobatin orang aja Pak Ustadz. Hah? Saya pokoknya mau. Jangan, kalau kamu ngobatin orang, pasti nanti teman-temanmu ikut, kasihan orangnya. Karena Udahlah. ini saya masih cetek ya. Lah iya, cetek, udah belajar agama aja sama saya. Ya, Udah. mau? Boleh. Boleh? Tapi di mana? Nanti di stasiun Gambir. Udah masuk dulu. Sip. Oke, sip. Nah. Tos. Ya. Maaf Pak Ustadz, Iya. saya ini kan live. Itu keluarganya pada ngeliat. Saya mohon maaf selama emang Nggak apa-apa. 20 tahun. 20, Makanya saya udah tahu. Umur 20 tahun Pak Ustadz ada di sini. Iya, makanya Tapi saya tahu. Pak Ustadz Jujur, nggak bisa. jujur. Kamu itu sebenarnya sudah ada sejak ada dalam kandungan. Udah tahu saya Iya. udah diem dan urut sama saya, ya. Nanti belajar di stasiun Gambir sama saya, oke? Tapi saya ntar gak bisa masuk ke sini lagi Pak Ustadz. Atas izin Allah Ta'ala kamu harus belajar. Kamu kan udah janji. Iya, Ya, udah nggak apa-apa. Udah, nanti Saya belajar ngikut Pak lagi. Ustadz aja berarti Ya. maaf kalau selama ini saya ngerepoti keluarga. Nah, minta Di sini maaf ya. sama suaminya Mbak Iya. Mala. Kamu tuh yang minta maaf. Iya emang saya, kalau dianya mah nggak ada salah Dia sama mah siapa-siapa. bagus, ya, udah. Dia juga bagus, laki bini emang cocok. Ah, iya, Terus sudah, sama kamu tinggal. keluarga Udah, juga cocok. udah. Emang saya yang bikin bawel tuh emang saya. Iya, udah diem. Udah masuk sekarang. Istrinya mah emang sebenarnya mah baik. Iya. Jadi Udah emang masuk saya- lagi udah. Nanti bikin pusing yang lain-lain. Udah Oh masuk. ya udah. Berarti saya gimana Pak Ustadz? Nggak apa-apa, nanti kamu nunggu keluarnya aja, nanti tunggu saya ya. Coba Udah, aja nggak sekarang juga nggak apa-apa Pak Ustadz biar. Jangan kamu dilapisin, ditutup gini loh sama teman-temanmu yang lain ditutup Emang gini loh. banyak. Ya, nah itu nunggu keluar. Nanti temanmu yang di luar keluar, baru nanti terakhir kamu ya. Sekitar 1 tahun lagi nunggu saya ya. Ah jangan lah. Oh iya Pak, iya jangan nanti deh. keluar Saya nanti. kan mau ngobatin orang, niat Iya, saya iya. mah baik. Iya. Ngobatin orang. Kalau Iya. 1 tahun lagi saya peluk, nanti Mas. tua. Peluk aja, peluk aja. Peluk, Iya, masuk lagi ya. Yuk. Ya udah. peluk aja, peluk Terus saya Mas. gimana? Ngikutin aja di sini. Ya, kamu duduk dulu aja diem. Saya mah bisa baca di Quran sini. ibu-ibu. Ya, ya. Bisa. Nih dia nih si Mala kan kalau mau baca Quran ya itu diputer-puter tuh sama teman saya tuh. Ya, Ada sudah acak- tahu acak-acak tulisannya. Ya udah tahu ya udah. Udah Padahal masuk mah masuk dia masuk. mah bisa. Udah Quran. masuk. Shh, udah Iya. masuk. Udah. Ikutin Udah, saya. Enggak gini aja Pak Ustadz. Nanti kamu di situ dulu. Kamu di dalam tubuhnya Mbak Mala, nanti tunggu waktunya kamu keluar aja nanti ada. Oke? Mas, temenin ya. Peluk terus aja ya. Udah, saya mau izin aja Pak Ustadz, biarin kasihan dianya biar ikutin aja. Di Ah, sini udah saya- kamu duduk di situ. Di mana? Di dalamnya Mbak Mala dulu. Udah di situ nanti kan waktunya keluar. Nggak boleh pindah-pindah, tapi saya nggak bisa pindah-pindah emang udah di sini. Oh, iya nggak apa-apa, nanti waktunya saya keluarin ya. Oke. Tos. Udah masuk lagi. Masuk biar Mbak Mala yang sadar sekarang.
Masukin, ikhlas ya, masuk. Biar Mbak Mala sadar. Iya, kasihan sih dia. Udah. Iya. Ya. Sudah, istighfar Mbak. Astagfirullahaladzim. Ya, Alhamdulillah. Sudah. Ustaz, Emang begitu. yang ngomong itu Yang ngomong ilmunya Mbak Mala. Kan udah tahu. Kalau ilmu kan begitu aja, nyerotos aja. Terus tadi kayak ngelewein gitu, Ustaz. Enggak. Ustaz ngomong. Iya, memang seperti itu. Dia ada dulu pada waktu Mbak Mala itu masih janin. Ini sekarang gimana? Mbak Mala asli sekarang. Mala kan gitu. Mala. Itunya di situ itu loh. Di ibu itu. Astagfirullahaladzim. Aduh. Silakan. Ya udah. Pak Mala, mudah-mudahan Nanti cepat sembuh ya. Insya Allah nggak apa ini proses keluar aja.